Kasrat Talk bersama saya Ei Azara Azariska. Hari ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu Ibu Nurse Putri Irwanti SCAP MCAP. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Putri. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat sore Ei, alhamdulillah luar biasa. Ei gimana? Alhamdulillah juga luar biasa Ibu. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Nah teman-teman, kalian pada tahu nggak di sini Ei sama Bu Putri mau bahas apa? Pasti teman-teman pada nggak tahu kan kita mau bahas apa? Nah di sini Ei bersama Bu Putri akan membahas tentang diabetes mellitus pada anak remaja. Nah pasti teman-teman punya pertanyaan, apa itu penyakit diabetes mellitus pada anak remaja? Terus bagaimana penyebabnya dan apa gejalanya dan bagaimana sih cara mencegahnya? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Mau tanya nih terkait tentang diabetes mellitus pada anak remaja. Biasanya kan diabetes ini kebanyakan orang tua ya Bu yang terkena. Kemarin juga sempat searching di berita artikel bahwasanya anak sekarang itu kebanyakan terkena diabetes mellitus, padahal masih usia muda ya Bu. Iya. Nah, terus kok bisa ya Bu anak remaja zaman sekarang itu terkena penyakit diabetes mellitus? Apa mungkin karena makanannya? Apa mungkin ada penyebab lainnya? Oke, terima kasih Ei, pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin untuk menjawab dari rasa ingin tahu teman-teman ya. Iya. Oke, memang iya benar kata Ei, diabetes mellitus itu cenderung banyak terjadi pada orang dewasa Ei. Jarang sekali terjadi pada anak-anak. Cuma memang isu-isu yang sekarang ini ada beberapa kasus yang ditemukan terjadi pada remaja gitu ya. Umumnya biasanya kalau diabetes terjadi pada remaja itu diabetes tipe 1 gitu. Nah sekarang sudah ada remaja yang mengalami diabetes tipe 2. Nah ya itu kan hubungannya dengan gaya hidup yang sekarang. Gaya hidup sekarang kan gaya hidup modern ya. Kemudian kurang sehat gitu, sering makan makanan yang manis seperti itu. Teman-teman didengarin ya apa omongan Ibu Putri, jangan makanan manis terus. Boleh sih Eli, tapi jangan banyak-banyak. Iya, jangan berlebihan. Diabetes ini kan Ibu bilang tadi ada tipe 1 dan tipe 2 nya. Mana yang lebih sering anak remaja ini alami? Kalau yang lebih sering seperti Ibu katakan tadi adalah diabetes tipe 1 sih. Karena diabetes tipe 1 itu biasanya karena terjadi kerusakan pankreasnya. Memang pankreasnya itu tidak bisa memproduksi hormon insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu kan akibat kerusakan dari pankreasnya, sehingga insulin yang diproduksi itu tidak cukup. Biasanya pada anak remaja yang obesitas tadi atau gaya hidupnya kurang baik. Memang lebih sering itu diabetes tipe 1 kalau pada anak. Berarti kebanyakan anak remaja sekarang mengalami diabetes tipe 1 ya Bu? Iya, kebanyakan remaja itu menderita diabetes tipe 1 tadi karena itu kan kebanyakan itu penyebabnya misalnya dari genetik ya, kerusakan pankreasnya dari awal. Jadi dari kecil udah diabetes. Tidak menutup kemungkinan. Nah, yang banyak kasus yang heboh ini mungkin kan diabetes tipe 2-nya itu. Harusnya diabetes tipe 2 itu kan umurnya usia di atas 40 tahun baru menderita diabetes gitu. Itu teman-teman. Nah, di sini Bu, ada pertanyaan lagi nih. Gaya hidup seperti pola makan atau kurangnya olahraga berpengaruh besar nggak terhadap diabetes pada remaja ini? Jelas berpengaruh besar. Anak remaja kan suka jajan ya, suka beli makanan, kemudian apalagi sekarang banyak yang mengandung gula gitu kayak boba yang manis-manis gitu. Nah itu beresiko. Kemudian anak remaja yang suka scrolling TikTok aja, kemudian scrolling Instagram, kan itu scrollingnya sambil rebahan ya. Nah malas beraktivitas, jadi kan
glukosa dalam tubuhnya itu nggak bisa diproses, sehingga kebanyakan remaja obesitas. Nah kalau udah obesitas itu risiko terjadi diabetesnya itu lebih tinggi gitu. Oh, begitu ya Bu. Iya. Gejala awal diabetes Iya. ya. Kadang kita nggak sadar ya, kita ngerasa misal nih sering haus, kemudian cepet lapar, ya kan, kemudian cepat capek. Ada remaja jompo katanya istilah gitu Nah, iya. ya, cepat capek, kemudian sering buang air kecil, kemudian berat badannya tiba-tiba turun tanpa sebab kayak gitu. Itu gejala awal diabetes biasanya. Nah, teman-teman mempunyai nggak gejala awal diabetes ini? Kalau punya, hati-hati ya. Terus juga pola makannya diatur, jangan sering makan manis-manis. Nah, terus Bu, bagaimana nih cara remaja bisa mengetahui atau melakukan deteksi dini terhadap diabetes ini? Jadi pertanyaannya, jadi bagaimana sih caranya kita mendeteksi dini untuk tahu misalnya kita ini menderita diabetes atau tidak? Nah, kita pertama itu rutin tes kesehatan. Nah, salah satu yang menjadi indikator untuk mengetahui diabetes ini adalah cek glukosa darah. Biasanya kita cek glukosa, berapa kadar glukosanya, apakah itu sudah mencapai lebih dari 200. Nah, kita harus rajin rutin melakukan pemeriksaan seperti itu. Selain tes glukosa darah, itu ada juga tes HbA1c namanya. HbA1c itu untuk mendeteksi kadar glukosa darah kita selama beberapa bulan ke belakang. Jadi walaupun misalnya kita sekarang pemeriksaan hasil pemeriksaan gula darah sekarang bagus, bisa aja nih 3 bulan yang lalu terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Nah, itu bisa dideteksi dengan HbA1c. Oh, Itu agak mahal ya ini? Iya, biasanya kan tes gula darah itu kan ada ya Bu, kayak di CFD gitu, cuman tesnya cuma 15.000 gitu. Oh iya. Dari hima keperawatan ada loh Bu. Iya, boleh ya nanti Boleh ya. teman-teman datang ya ke CFD di Gubernur aja Iya, kayaknya iya, ya. Bu. 15.000 aja, murah banget dengan mahasiswa keperawatan. Nah Bu, dampak diabetes ini terhadap aktivitas sehari-hari dan kesehatan mental remaja gimana ya? Kalau terhadap aktivitas sehari-hari pasti terganggu ya kalau anak diabetes gini. Misalnya nih, kan gejalanya itu tadi dia mudah lapar, kemudian mudah haus, kemudian dia sering buang air kecil gitu kan. Jadi ada polidipsi, polipagi, poliuri seperti itu ya. Kemudian berat badannya menurun. Artinya dia ada aktivitas sehari-hari, harusnya misalnya nih ada kegiatan, dia sering ke kamar mandi, pasti itu mengganggu ya aktivitas sehari-hari. Kemudian terkait pengobatannya juga ini, misalnya dia harus mendapatkan insulin. Misalnya kalau diabetes tipe 1 itu kan dia berbeda dengan diabetes tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu dia tubuhnya memang tidak bisa memproduksi insulin. Jadi insulinnya harus dapat dari luar. Sehingga dia harus melakukan suntik insulin setiap mau makan, kemudian atau setelah makan. Bayangkan setiap hari seperti itu. Bagaimana kalau misalnya seorang anak muda melakukan pengobatan seperti itu? Self manajemennya juga harus harus balik ya. Misalnya nih kita kemana-mana harus bawa insulin gitu rasanya. Stres pasti ya. Dan terganggu nggak sih? Iya, terganggu aktivitasnya. Kemudian stigma ya kan? Ih, kamu diabetes ya, misalnya remaja nih, ih kok kamu suntik insulin, nah gitu kan, itu kan akan mengganggu mental dari remaja, stres. Kemudian terkait aktivitasnya juga terganggu, dia juga mudah ada sih ibu beberapa baca jurnal gitu, ada yang sampai suicide, bunuh diri gitu. Kemudian ada yang pokoknya mengalami gangguan schizofren gara-gara dia menderita diabetes itu. Banyak ya Bu? Banyak, karena stres gitu kan? Iya, kemudian insulin itu juga berpengaruh juga di dalam tubuh. Kalau sudah kadar glukosa dalam tubuhnya tinggi, itu akan mempengaruhi semuanya. Tensinya tinggi nanti dia jadi emosian juga ya. Iya. Gitu. Jadi ada penyakit lain juga bisa? Bisa. Iya.
Nah Bu, pasti teman-teman juga nggak tahu nih cara terbaik bagi remaja untuk mencegah atau mengelola jika sudah terkena diabetes. Oke, cara mencegahnya ya. Iya. Kalau mencegahnya tentunya kalau diabetes tipe 1 tuh kayaknya dia kebanyakan dari keturunan. Jadi mungkin sulit ya mencegahnya kalau dari keturunan atau dari autoimun. Tapi kalau misalnya dari tipe 2 itu bisa kita cegah. Ada faktor-faktor yang bisa kita rubah, misal kebiasaan beraktivitas sehari-hari. Ya nggak apa-apa, misalnya kalian jalan gitu. Kadang kan kita jalan ke tempat yang dekat aja kita pakai motor gitu ya. Nah, gak apa-apa jalan kaki kan untuk kesehatan. Kemudian makan makanan. Tadi kita bilang nggak boleh makan makanan yang manis, boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Kemudian kalau misalnya kita suka makan yang manis, lebih pilih kayak buah-buahan atau sayur-sayuran yang mungkin buah-buahan yang manis gitu ya. Nah, gulanya dari buah-buahan. Kurangi yang glukosa buatan itu. Iya. Kalau glukosa, karena glukosa yang buatan itu kayaknya lebih berbahaya sih dari Lebih baik makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya, kebanyakan. Iya, kalau manisnya lebih baik dari buah-buahan. Ibu ada nggak kisah inspiratif atau pengalaman ibu dari remaja yang berhasil menjalani hidup meski memiliki diabetes? Kalau ibu ketemu sama pasiennya belum pernah ya. Iya. Ketemu pasien remaja secara langsung yang menderita diabetes belum pernah. Apalagi ke ini yang sekarang ini yang lagi hot atau hitsnya ya, itu remaja menderita diabetes tipe 2 ya. Iya. Gitu. Nah, cuman ada ibu pernah baca, jadi si anak ini dia menderita diabetes tipe 2, usianya baru 13 tahun. Ya, kalau nggak salah namanya itu Agnes ya. Nah, jadi dia ini, kata ibunya, dia itu suka mengkonsumsi minuman manis. Jadi setiap hari waktu dia masih SMP itu, dia minum beli boba. Nah ya, boba, minuman boba itu kan. Boba itu kan benar-benar manis ya. Iya. Setiap hari. Akhirnya dia sampai terjadi peningkatan berat badan. Iya. Kemudian dia mulai mengalami gejala-gejala awal tadi. Iya. Dia makannya jadi lebih banyak, kata ibunya gitu. Kemudian minumnya juga cepat haus juga. Kemudian sering buang air kecil juga. Nah, berat badannya juga awalnya tuh meningkat ya. Iya. Nah, si ibu ini dia gimana ya? Bawa ke merasa anaknya tuh ada kelainan gitu kan. Anaknya juga sempat merasakan nyeri perut katanya. Jadi dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, dia tidak melakukan pemeriksaan glukosa. Nah, tapi dia melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi belum dideteksi waktu itu dia diabetes. Akhirnya berjalanlah waktu kan, mulai tanda-tanda diabetes itu semakin muncul gitu. Nah, saat itu si ibu periksa lagi gitu ke dokter. Ternyata pada saat itu glukosa darahnya kayaknya di atas 500 deh. Nah, sudah sampai ke tahap itu. Akhirnya sudah pasti ya diabetes, dia mendapatkan penanganan diabetes. Dia sekarang, alhamdulillah, dia sekarang udah mencoba berdamai dengan penyakitnya. Katanya udah hampir 4 tahun dia menderita itu, dia baru bisa berdamai dengan penyakitnya. Ibunya yang selalu memanajemen anaknya. Jadi setiap hari katanya dia sudah berdamai dengan jarum suntik sih. Setiap hari itu bisa sampai 10 atau 14 tusukan di bagian abdomennya itu untuk nusuk insulin. Iya. Nah, ya dia survive, berhasil survive karena manajemen dari orang tuanya bagus gitu. Kasian ya. Berarti perlu juga kayak manajemen ke orang tua gitu. Dukungan atau support dari orang terdekat itu sangat perlu sekali. Perlu. Kalau misalnya, nah kayak yang mental health itu, kalau misalnya dukungan dari keluarganya kurang, itu anaknya bisa jadi stres kan, gitu. Penting ya. Wah,
Teman-teman, banyak sekali kan ilmu yang Ibu Putri berikan pada kita, kepada Ei, kepada teman-teman yang ada di ruangan, terus kepada teman-teman yang menonton. Nah, makasih banyak ya Bu Putri atas waktunya. Nah, kalau gitu Ei izin tutup kastanya terlebih dahulu ya Ibu. Oke. Mungkin teman-teman udah banyak kan dapat ilmu dan tips-tips dari Ibu Putri. Nah, mudah-mudahan kasta ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau gitu, sampai jumpa di kasta selanjutnya.